Halo, gimana kamu pertama kali masuk sini? Agak ndredeg. Agak derdek, kenapa gitu? Ndredeg aja bisa barengan sama si gadis penjual mesin Si dan gadis. sama Bapak Aldi. Sangat ndredeg gitu kan, soalnya narasumbernya keren banget. Dan juga apalagi WU Mates ini juga yang dengerin, aduh beneran luar biasa sekali. Jadi saya ikutan ndredeg juga nih. Mbak Sari, pagi ini kita bahas apa nih? Mau bahas sesuatu yang baru lagi dari Epson. Wow. Nah, kan Epson Kayak tiap hari ada sesuatu yang baru. Setiap minggu, Pak. setiap minggu Oh, setiap minggu belum. Setiap minggu. Maaf. selalu ada yang baru dari Epson ini. Ah. Jadi perkembangannya itu cepat kok di Epson. Wow. Apa nih yang baru? Ada deh. Wah. Ikutin terus ya. Iya. Tapi kan teman-teman sudah sesuai judul. Ikutan kan sesuai judul ya, sudah registrasi kan juga. Jadi kita kali ini akan bahas mesin foto ya, Mbak? Mesin foto. Mesin cetak foto. Iya. Yang terbaru. Sebenarnya Bisa bikin wajahku jadi ganteng nggak? itu maksa itu, Mas. Maksa. Iya. Yang Nanti minimal saya dimarahin glowing lah nanti. ya. Palsu soalnya. Ya minimal kalau nggak jadi ganteng jadi glowing lah. Susah. Waduh, susah juga. Enggak lah, atas dukungan Photoshop saya akan jadi glowing. Iya, benar. Sudah terbukti soalnya ya. Iya. Oke. Nah, hari ini kita juga ditemenin sama teman-teman dari Epson Indonesia. Wah, kita sapa dulu deh teman-teman dari Epson Indonesia. Hai. Selamat pagi dari Pak Esti dan Pak Firdi. Wah, itu orangnya. Orangnya sudah siap Pak Firdi di depan mesin tuh. Iya, tah. Iya. Pak Idip, oh iya. Halo Pak, pagi. Pagi Pak. Pagi Hai. Mas Firdi, pagi Pak Aldi, Mbak Sari dan Mbak yang baru. Hai Pak, kita kenalan ya Pak. Nama saya Happy Pak. Oh Mbak, oh ya thank you Mbak Happy, saya Hesti, terima kasih untuk supportnya. Nah, ini Pak Hesti ini yang punya Epson nih. Wah, keren sekali. Yang punya Epson Surabaya maksudnya. Taman terdek saya ya, ketemu dengan narasumber yang keren-keren sekali. Ada siapa lagi? Pak Hesti sehat hari ini? Alhamdulillah Mas, sehat selalu. Alhamdulillah. Berkat doanya teman-teman semuanya, sehat selalu, diberikan berlimpahan berkah buat kita semua ya. Amin. Terus juga di sini aku cek ada Bu Laras. Halo, terima kasih Bu Laras sudah join di. Selamat pagi Bu webinar Laras. kita. Terima kasih Bu Laras. Ini banyak banget loh. Wah, ini ada Pak Soyengki Ultima ini tiap webinar kita selalu ikutan. Keren. Wah, terima kasih Pak. Terima kasih ya Pak. Iya. Aku sampai hafal namanya. Jangan bosan sama kita ya Pak. Cie. Ada siapa lagi? Ada Philip Lim juga. Ini kemarin saya cek ada banyak kok di sini. Pak Imam Subhi dari Tegal. Keren. Oh, jadi kan webinar ini kan karena kita tuh gak bisa kemana-mana ya toh, jadi akhirnya ya virtual. Kopdar virtual ya. Bukan ya kopdar atau kita ngobrol virtual lah. Tetap menjalin silaturahmi ya. Tetap Iya, menjalin pasti dong, silaturahmi, harus. tetap memberikan informasi-informasi seputar dunia digital printing. Dan juga saling sharing juga ya. Iya benar. Terus narasumber kita ada siapa lagi nih Mas? Kalau nanti yang presentasi akan ada Bu Sari, nanti Si gadis penjual mesin. dibantu sama Pak Firdi dari Epson Indonesia yang sekaligus nanti langsung demo mesin terbarunya ini. Wow. Jadi kalian bisa tahu walaupun virtual ya, kalian bisa tahu ini nanti fitur-fiturnya seperti apa. Oke. Jadi langsung dipraktekin Langsung ya. dipraktekin, benar. Siap. Nah sebelum itu aku juga menyapa teman-teman yang ada di Facebook Live Hai. dan yang ada di YouTube Live. Hai. Halo, teman-teman. selamat pagi. Jangan lupa teman-teman minta tolong like-nya yang ada di YouTube. Jangan lupa Komen juga boleh loh. Hah? Komen juga Oh, boleh. Boleh iya, banget, boleh banget. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan, kalian bisa Langsung drop di menanyakan ya. kolom komentar ya. Iya benar. Jangan lupa di subscribe juga. Jadi setiap kita live pasti langsung ada notifikasinya ya. Yoi. Biar nggak ketinggalan gitu deh. Ini udah rame belum Mas kira-kira yang ada di? Oh, ini yang Chat. join sudah ada sekitar 2.000 orang. Wih, Wow. keren, sadis. Makin dredeg aja aku. Apalagi saya. Banyak yang lihat soalnya.
Dredeg sekali ya. Oke, Mbak Sari, tanpa kita berlama-lama lagi, boleh langsung kita ke presentasinya, Mbak? Siap. Oke. Sebentar, presentasinya mana ya gitu ini? Loh, jangan sampai lupa. Oh iya. Jadi gimana nih Mbak Sari? Kita buka sedikit lah ya mungkin ya di sebelum dijelaskan terlalu jauh. Kira-kira nanti apa sih Mbak yang mau dibahas dari mesin terbaru ini? Jadi sebenarnya kalau di Epson ini kita ngomong printer foto, itu bukan hal yang baru. Karena benar. Epson ini sudah terkenal dengan kualitas, terkenal dengan warnanya juga. Betul. Nah, seiring berkembangnya permintaannya customer, jadi Epson itu selalu membuat terus yang terbaik. Nah, kayak gitu loh. Jadi misalnya yang di dulu ada yang kurang apanya, langsung ini ditambah. Upgrade langsung ya. Iya. Nah, kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong printer foto itu sudah nggak asing lah kalau di Epson. Nah, ini cuman kita mau sharing aja. Jadi untuk seri terbarunya foto. Kayak gitu. Nanti kira-kira ada berapa tipe sih Mbak yang bakal dijelaskan? Sebenarnya sih kalau kita bilang seri sih cuma satu macam, tetapi dia ada dua tipe, jadi dua ukuran. Nah, kayak gitu. Jadi sebenarnya udah oke sih, cuma ada tambahan-tambahan aja dari tipe sebelumnya. Berarti kayak istilahnya lebih ke buat pelengkap lebih daripada yang sebelumnya ya. Betul, karena kebutuhan pasarnya kan sekarang semakin bervariasi. Betul banget. Nah, apalagi dunia digital juga kan, semua kan maunya serba digital digital gitu. Kalau kita ngomong digital kan nggak ada batasan. Betul banget. Seperti kayak kita saat ini, dari Sabang sampai Merauke bisa lihat kita. Narsis gitu. juga ya kalian. Iya, wajar wanita. Oke, udah siap Bapak operator? Sampun. Oke, monggo leres. Monggo Ibu, dipersilahkan. Oke, selamat pagi semuanya. Saya di sini Sari Muksinati, salah satu spesialis produk. Namanya keren ya. Spesialis produk. Jadi untuk di Wujud Unggul ini kami siap untuk berkonsultasi mengenai bisnis. Jadi sebelum investasi mesin mungkin kita siap diajak sharing kayak gitu. Makanya kita bilangnya seperti kayak konsultan OS kayak gitu. Nah, kalau misalnya aku misalnya konsultasi nih Mbak, doiku itu semalam ngambek Mbak. Wah, ini saya bukan dukun cinta. Oh, bukan ya? Cuman dukun mesin aja ya Mbak ya. Nah, oke. Mungkin langsung saya masuk ke presentasinya. Ya, boleh. Nah, ini ada mesin printer terbaru dari Epson, yaitu Surcaral P7530 dan P9530. Nah, apa sih beda kedua tipe ini? Nah, kita langsung masuk slide berikutnya. Oke, aku kok agak ini ya, agak ini nggak bisa nafas. Boleh kan dibuka ini? Boleh, nggak apa-apa. Biar orang-orang bisa tahu kan si gadis penjual mesin ini seperti apa kecantikannya. Kita ditutup tapi Mas Ari biar Iya, gini aja deh, cukup. Oke, ini di sini ada overview dua mesin tersebut. Jadi kalau 7530 itu dia lebarnya 24 inch, kalau 9530 bedanya di 44 inch. Jadi beda kedua tipe itu dari segi fisiknya itu memang lebih lebar yang 9530. Nah, kalau mungkin teman-teman kebanyakan cuman pakainya 24R, nah itu bisa cukup menggunakan 7530. Tapi mau pembesaran lagi, nah itu berarti menggunakan yang 9530. Kayak gitu. Jadi bedanya cuma di lebar. Oke, kalau spesifikasi lebih detailnya, next Mas. Nah, ini untuk spesifikasi keduanya, untuk print headnya masih sama menggunakan micro TF3. Nah, itu precision core yang memang dari Epson untuk Epson. Jadi untuk Epson tidak dijual di mesin lain. Memang sudah di develop sendiri ya berarti sama Epson ya? Betul. Jadi tidak digunakan di printer lain. Nah, kayak gitu. Terus kalau untuk resolusinya sama, dia 2400 x 1200 dpi. Untuk tintanya, jenis tintanya juga sama, menggunakan Ultra Chrome Pro 12 ink.
Oh, sekarang berarti 12. Iya, ini yang membedakan dari seri sebelumnya. Oh. Nah, kalau yang sebelumnya cuma 9 dan 11. 9 dan 11. Ya, 9 atau 11. Iya. Kalau yang ini ada 12 warna. Sudah 12 pasti 12 sekaligus. dua-duanya. Tanpa perlu switch. Tanpa perlu switch. Jadi ini yang membedakan dari seri sebelumnya. Jadi saya bilang kalau di seri sebelumnya tintanya nggak selengkap ini ditambahin sama Epson demi kebutuhannya customer gitu loh. Jadi warnanya lebih kaya kayak gitu. Jadi dia ada 12 warna, ada tambahan grey di situ sama light grey. Oke sih kan, lagian juga kan cocok banget yang buat sekarang kan lebih suka foto yang agak monokrom gimana gitu Iya. kan ya, betul ya? Lagi booming kan itu. Benar. Nah itu menambah sesuatu kayak nilai jualnya kita lebih tinggi kayak gitu. Oke. CVM Cyan, Vivid Magenta, Yellow, Light Cyan, Light Light Magenta, Photo Black, Mid Black, GY, Grey, Oh, oke. GR, Green. green. Oke. GY itu grey, Grey, Orange, green, light Light green, light grey, Light Grey, sama violet. Violet. Heeh. Oke. Jadi tambahnya di situ adalah grey sama light grey. Oke. Kayak gitu. Jadi kalau untuk papernya juga itu bisa roll bisa sheet. Jadi misalnya untuk A3 atau A4 biar nggak terlalu wis di bahan itu bisa menggunakan sheet yang sheet. juga. Tapi kalau memang kebutuhannya lebar berarti pakai yang roll. Nah kayak gitu, jadi bisa pakai dua tipe si paper. Kalau untuk panjang cetak maksimal dia bisa sampai 18 meter. Terus untuk memori eksternalnya bisa tambahan sendiri di 320 GB. Terus kalau di internalnya dia udah ada 2 GB. Nah, kayak gitu. Sebenarnya kalau dibilang 75 sama 95 ini sebenarnya sama. Cuman bedanya tadi beda di besar lebar media aja ya. Dan warnanya juga nggak usah switch. Jadi 12 itu bisa keluar langsung, nggak perlu switch. Nah, untuk di beratnya memang di wattnya ya, powernya dia ada perbedaan karena yang 75 tadi cuma 24 inch, jadi 85 watt kurang lebihnya. Kalau yang lebih besar dia 110 watt, kayak gitu. Dimensi sama beratnya juga pasti berbeda. Ini mirip-mirip printer kecil sih wattnya. Wattnya nggak terlalu gede sih ya? Iya, kalau di Epson karena dia low watt. Low watt ya? Oh, Iya. low watt. Hampir semua sih. Kalau mesin Epson dia pasti Low. low. Kecuali yang ada pemanas-pemanasnya juga ya? Iya, ada pemanasnya pun nggak sampai Nggak gede-gede banget. Nggak sampai gede banget. Kayak gitu. Jadi itu salah satu kelebihan juga dari Epson. Jadi nggak perlu buka usaha yang harus nambah listrik, daya listrik atau sebagai apa itu. Nah, itu karena dia sudah low watt kayak gitu. Next. Berarti lebih ramah lingkungan ya, bisa Iya. dibilang gitu ya. Lebih ramah lingkungan dan lebih murah kosnya. Iya, betul banget. Yang paling penting tuh cost-nya tuh lebih murah Iya, gitu ya. itu. Jadi bayar listriknya nggak usah terlalu mahal. Betul. Gitu. Jadi kalau yang di Tapi kalau dilihat-lihat dari bentuk fisik printernya kurang lebih sama ya, Mbak? kurang lebih sama. Jadi untuk detail fisiknya itu memang terlihat sama. Cuman kalau yang ada warna merahnya itu ada yang terbaru. Jadi misal jadi ada beberapa yang baru untuk bukanya maintenance door-nya itu beda-beda. Ini bukanya ke atas kayak gitu. Jadi lebih mudah. Jadi lebih dimudahkan. Jadi ada beberapa yang baru, yaitu kalau di fisiknya dari pintunya ini, pintu untuk masukin bahan itu juga berbeda dia. Terus ada error line-nya, ini tambahannya Mas. Jadi kalau ada bermasalah di mesin atau tinta atau bahannya, nah itu dia ada indikatornya. Itu yang lebih safety yang ya. baru ya dari Epson. Terus kalau untuk touchscreen-nya panel itu juga lebih besar. Jadi lebih memudahkan untuk operator mengecek pekerjaannya. Kalau aku nggak salah nih, Ya. dulu tuh LED screen itu di bawah sini nggak sih? Apa Iya. tetap di atas? Bukan di atasnya tapi di tengahnya ini, Di Mas, tengah yang ya? abu-abu ini loh, bukan Iya. atasnya. Oh, di Atasnya atas dikit. sini. Nah, di situ. Ya, terus kan diangkat gitu. Iya. Nah, yang seri terlama seperti itu. Nah, kayak gitu. Kalau untuk fisiknya sih hampir sama.
Cuman memang basketnya ini yang di bawah, ini juga baru. Jadi dia bisa ditarik. Jadi untuk kebutuhannya customer misalnya panjang gitu kan, biar nggak sampai jatuh ke lantai, bisa ditarik untuk basketnya. Kayak gitu. Oke. Lanjut. Nah, seperti ini. Oh iya. Jadi keranjangnya itu lebih menyesuaikan ya kita ngomong. Jadi hasil printnya itu nggak sampai jatuh di lantai. Nah kan mungkin biasanya nih, ini correct me if I'm wrong, itu kan kalau roll papernya ya, itu kan dia memang udah dibiasain dia gulung kan. Nah ketika dia selesai di print itu kan si paper ini tadi dia tuh kayak mau gulung lagi kan. Iya. Nah biar nggak gulung lagi ini ada penimpanya ya, biar dia nggak gulung lagi. Biar nggak ini, gitu. Oke. Biar nanti kalau mau ditempel di figura enak, gak mulet. Gak susah pasangnya. Iya. Betul. Nah ini untuk key feature-nya, yang pertama kita ambil dari kualitas gambarnya, karena dia menggunakan 12 step tinta, jadi pasti gamut warnanya lebih luas. Jadi warna-warna yang dihasilkan tuh lebih nyata. Jadi bukan warna campuran. Nah kayak gitu. Nah terus yang di tipe terbaru ini ada black overcoat-nya. Jadi untuk di lapisan tinta light grey-nya itu, jadi kayak menimbulkan kayak lebih basah gitu loh Mas. Jadi untuk tampilannya kayak lebih nyata. Itu karena ada lapisan overcoat-nya ini. Nah, seperti memberikan kualitas gambar yang tinggi di area gelap. Jadi dia lebih terkesan seperti nyata kayak gitu. Terus Pantone-nya dia memberikan 99% cakupan gamut Pantone. Jadi hampir kayak menyerupai warna aslinya kayak gitu, karena dia bukan warna campuran tuh tadi loh. Kayak gitu. Oke. Nah, kalau untuk productivity-nya dia lebih cepat, kurang lebih 3 kali daripada seri sebelumnya. 3 kali lebih cepat daripada seri sebelumnya. Nah, untuk di print head-nya sendiri juga ada beda Mas. Print head-nya sendiri kalau yang sekarang ini lebih lebar, jadi 1,32 inch. Nanti mungkin untuk print head di selanjutnya. Jadi itu yang memberikan kecepatan cetak lebih cepat dari seri P9000 atau P7000. Nah kayak gitu. Nah terus yang tadi Mas Aldi bilang nggak perlu switch. Nah itu kan biasanya kalau di seri lama itu kan photo black sama matte black-nya switch. Mau pakai yang photo black atau mau pakai yang matte black. Nah, kalau di tipe ini nggak perlu Mas. Nggak perlu ya? Nggak perlu. Jadi kapan Anda menggunakan photo black tinggal mau pakai matte black langsung bisa ini. Berarti lebih gampang penggunaannya ya? Iya, nggak perlu ada switch. Nah, jadi menyediakan alur kerja yang efisien dengan segera menggunakan tinta PK atau MK tanpa waktu penggantian nozzle. Nggak perlu ada switch. Kayak gitu. Oke. Lanjut. Untuk reliability-nya sendiri, dia untuk struktur kedap debu. Kalau kita paling gampang ngomongnya kedap debu tadi, karena memberikan pencetakan yang stabil dengan mencegah masuknya debu dari celah penutup kertas. Makanya tadi untuk penutup kertas yang di atas tadi untuk rollnya itu kan terbaru, jadi serinya terbaru dari sebelumnya. Jadi mencegah si sela-selanya ini tadi loh kemasukan debu, karena kan itu juga ada pengaruh ke ini kualitas cetaknya. Sama ini ya, mungkin kalau kebanyakan debu yang masuk juga bisa jadi print head-nya ini buntu. Iya, print head-nya kan akhirnya berdebu. Jadi tutup nozzle-nya ya kan. Dikit-dikit harus ini cleaning, dibersihin. Harus ngorein. Iya kan ada sapu basahin. Iya, perlu di ngomongnya Mas? Iya, kalau bahasa Jermannya sih dikorein sih. Oh, dikorein. Nah, kayak gitu. Jadi kita ngomong maintenance-nya lebih gampang. Maintenance-nya lebih gampang sama untuk daya tahannya juga lebih lama karena tadi kan dia memang mencegah seperti itu ya kan. Betul. Terus untuk membersihkan pencetakan yang stabil dan membersihkan secara mandiri untuk print head-nya ya kayak Mas Aldi tadi. Jadi lebih gampang semua maintenance-nya. Semua bisa dilakukan oleh operator atau pengguna. Nah, kayak gitu. Dan dampaknya tuh bikin spare part-nya jauh lebih awet ya. Lebih awet. Jadi umurnya lebih panjang. Umurnya lebih panjang dan juga balik lagi produksinya jauh lebih murah lagi ya. Iya betul. Balik lagi ke kosnya. Benar. Udah pinter nih Happy. Lumayan. Udah nggak magang dia. Waduh. Oke, lanjut.
ini untuk improve-nya. jadi tampilannya ini juga memudahkan untuk pengguna. Jadi seperti tadi di awal untuk LED-nya dia udah 4,3 inch, lebih besar. Jadi semua lebih gampang termonitor dari situ. Ada juga untuk indikator lampunya lebih besar juga untuk lampunya. Jadi kalau misalnya kita nggak di depan mesin, kita di meja operator kan bisa terlihat, termonitor kayak gitu. Terus kalau di dalamnya juga ada LED-nya mas. Jadi sewaktu pengecekan, nah kita bisa ngintip, nggak usah pakai handphone lagi. Nggak usah dikasih senter. Nggak perlu di center lagi. Nah kayak gitu. Itu udah ada tambahan di LED LED-nya di situ. Jadi lebih gampang untuk ngeceknya. Gitu. Terus mencegah goresan di permukaan kertas karena desain papernya, stekernya itu juga baru. Jadi kertasnya kan biasanya ada yang tergores, nggak kepake akhirnya buang ya kan. Kalau ini makanya sama Epson diperbarui lagi. Jadi biar lebih hemat lagi ya. Iya, jadi nggak perlu buang-buang kertas lagi kayak gitu. Oke. Mbak ini udah banyak yang tanya loh mbak. Sudah. Iya. Belum ngintip saya di chat. Banyak yang tanya sudah. Mau dibuka dulu pertanyaannya atau mungkin mau dilanjutkan dulu? Lanjutin dulu aja. Lanjutin dulu aja ya. Nanti udah dijawab. Boleh. Okay. Nah ini line up P-seriesnya. Jadi seperti saya obrolan di awal, ini bukan printer terbaru sebenarnya kalau foto. Jadi sebelumnya sudah ada. Nah ini diperbarui yang dulu cuma 9, 10 atau 11 warna, dilengkapi dengan yang 12 warna seperti yang kita launching hari ini. Yaitu dia 24 inch pakai 75, seri 75. Kalau 44 inch pakai 95. Kayak gitu. Oke, mungkin next. Nah, ini yang terbaru dari headnya juga beda dari sebelumnya. Kalau di sini teknologi terbaru yang dikembangkan dengan 12 saluran tanpa adanya switch. Nah, saya tadi bilang mas, kenapa kok bisa lebih cepat kurang lebih 3 kali lipat? Karena dia print headnya lebih lebar. Lebih lebar ya? Lebih lebar, 1,32 inch. Kalau yang terlama kan kayak 1 inch. Nah, di print headnya dia langsung ada 12 channel. Kenapa nggak perlu pakai switch? Nah, print head ini diklaim Epson adalah industri yang cocok banget untuk industri foto dan proofing. Karena warnanya sudah lengkap. Jadi untuk mau proofing biasanya kalau di bahan-bahan proofing itu kan dia perlu hitamnya yang pekat. Nah, itu sering sih ada permasalahan kalau pakai mesin A kok nggak bisa pekat. Nah, kayak gitu. Nah, ini kalau di Epson ini dia mengklaim kalau print head ini lebih cocok, paling cocok di kelas proofing. Dan kelas foto seperti itu. Tetap di single head, cuman dia 12 channel. 12. Tapi ini pun pada akhirnya dia lebih cepat karena dia lebih lebar dan produksinya makin cepat lagi ya. Lebih lebar dan dia 2 row. Jadi nggak ini kan modelnya dia begini. Jadi sapuannya dia lebih lebar pastinya. Nah, seperti itu. Ini print head precision core terbaru, lebih dari 9.600 nozzle dari susunan print 12 chip. Nah, tetesan Epson ini kita bilang PL-nya 3,5 kecil banget. Jadi itu yang dibikin untuk lebih detail. Jadi untuk skin tone, untuk rambut-rambut halus, itu akurasinya lebih oke. Terus saluran matte black dan photo black itu khusus, tanpa ada pengalian. Tanpa ada switch tadi ya? Betul, tidak ada switch. Terus yang ketiga adalah NVT. Hampir di semua mesin Epson selalu ada NVT. Nah, itu mencegah kalau ada nozzle yang ada bermasalah, tersumbat, itu dia kayak ada pemberitahuan gitu loh mas, langsung di cover sama dia. Sama yang lain. Nozzle yang lainnya di cover, nah seperti itu. Itu membuat perawatan otomatis dapat memeriksa kesehatan nozzle, pembersihan yang dapat dikonfigurasi pengguna untuk memastikan cetakan terbaik. Jadi jangan sampai ada yang lubang, ada yang nggak tertetesi tinta kayak gitu. Kayaknya ada teknologi yang diambil Epson yaitu NVT itu tadi. Berarti kan banget ya alatnya ya, karena kan mesinnya ini kan bisa dibilang secara maintenance juga gampang banget, mesinnya juga canggih banget, detail banget, tapi yang paling penting adalah dengan low watt banget ya. Ada low watt. Nah itu semua hampir dirangkum dari produknya Epson. Betul, dan juga warnanya juga langsung 12 ya, nggak tanggung-tanggung ya. Warnanya langsung banyak. Terus keandalan tingkat industri. Nah, mampu mencetak volume tinggi
karena memang tadi print headnya sudah terbaru dari sebelumnya, jadi mungkin untuk kita ngomong produksi banyak, wis cocok. Benar. Dan kedua dia terbukti kan kemarin waktu kita nggak ngomongin yang ini ya, maksudnya di seri sebelumnya yang T6000 kita kemarin kan ada video yang sama modern ya, Karunia Foto yang di Surabaya. Karunia Foto Surabaya ya. Itu katanya nggak berhenti dia nyetak fotonya. Ada terus tapi lancar, tapi aman ya. Aman, nggak rewel, nggak ada masalah yang berarti lah di Epson itu. Oke. Nah, ini performa printnya Mas, yang saya tadi bisa ngeklaimkan sampai 3 kali lebih cepat. Nah, itu kurang lebih kalau print yang speednya quality bagus. Kalau di P9000 dia cuman menghasilkan 6 meter per jam. Kalau di P95 kita bisa mengklaim 18 meter persegi. Kurang lebih 3 kali ya. 6 ke 18 kan ya? Iya, 3 kali benar. Kayak gitu. Terus kalau untuk kita cari speed yang produksi, nah itu di P9000 cuma menghasilkan 7,4. Kalau yang di P95 ini bisa sampai 35 meter. Keren. Selisih 5 kali berarti ya? Iya, makanya kita nggak berani ngecap sampai segitu banyaknya sih, ya kan? Kita ngecapnya di tengah-tengah aja. Oke, boleh. Kita ambil average-nya aja. Benar, boleh. Kalau kita mau ambil speed yang tercepat, jadi misal hasil nggak perlu detail atau kualitasnya seperti apa, itu bisa 49 meter persegi untuk seri terlama. Kalau seri sekarang sampai 105 meter persegi per jam. Keren. Jadi kan lumayan. Keren. Tapi kalau misalnya ketika ada efeknya nggak sih ketika kita lagi pakai yang kecepatan maksimal itu tadi, itu ngefek nggak sih Mbak kira-kira untuk listriknya sendiri, terus untuk maintenance sendiri itu ada efek nggak sih? Kalau untuk sebenarnya kita ngomong watt untuk powernya dia nggak ada masalah sih. Stabil berarti ya? Stabil. Tapi kalau kita ngomong tadi Mbak Happy misalnya ada ngaruh nggak sama umur print head mungkin ya? Kalau menurut kami sih nggak ada, karena apa? Kalau yang terlama kan dia masih pakai print head yang lama, print head yang cuma 1 inch. Benar. Nah kalau ini kan memang print headnya dia sudah lebih lebar dan dia zigzag, penaruhan nozzle-nya kan zigzag. Nah itu yang bikin sapuannya lebih lebar, lebih cepat. Kayak gitu. Berarti nggak ada efek sama sekali ya intinya ya? Nggak ada, karena memang yang untuk 7530 sama 9530 ini dibuild untuk cetak yang banyak, kayak gitu loh. Dan yang cepat, cari cuan. Biasanya cuma berapa meter, ini udah bisa 3 kali lipatnya gitu. Langsung ngebut. BEP ini lebih cepat ya. Iyalah. Kayaknya habis gini kita ke Karunia Bu, ini ada bensin. Kok ada yang baru loh. Dapat omset lagi gua. Oke, next. Nah ini untuk segi tintanya sudah menggunakan yang terbaru, yaitu Ultra Chrome Pro 12. Jadi ada 12 warna juga. Oke, next. Gamut warna ditingkatkan secara nyata. Yang pertama untuk fotografi, itu gamut warna yang luas karena warnanya ada tambahan grey dan light grey tadi. Untuk photo black sama matte black tidak perlu switch. Nah itu menggunakan, karena itu kan gamutnya lebih luas gitu. Terus kalau untuk sebentar ada yang belum sudah kan? Ya? Oke. Kalau untuk di proofing seperti saya tadi bilang, karena ada beberapa mesin yang mungkin untuk proofing itu kurang pekat warnanya. Nah ini kalau di proofing saluran tinta violet membantu mencapai 99% Pantone-nya, jadi kayak terlihat nyata, terlihat lebih detail untuk warnanya, kayak gitu. Formula pencocokan warna dengan lapisan yang padat, jadi antara desain sama hasilnya dia di print. Iya, itu nggak jauh beda sama yang kita lihat di monitor lah ya. Iya, betul, seperti itu. Kalau yang ini, yang kedua, seperti tadi, PB sama MB nggak perlu switch. Terus yang ketiga adalah printer terkemuka di kelas industri. Nah ini sudah di riset sih sama Epson, jadi bisa sampai kalau kita ngomong tintanya itu bisa panjang banget sampai 200 tahun. Wow. Itu udah dalam pengujian dia. Iya. Jadi ngomongnya nggak hanya kita ngomong kalau nggak salah itu aja. waktu kita webinar sama Bu
Bulina ya? Bulina, iya. Bulina itu dari Epson sendiri dia sudah ada kayak sertifikasi gitu. Ada lembaga yang sudah meresearch. Jadi tinta yang dihasilkan dari printer Epson itu bisa bertahan sampai berapa tahun? Iya. 60 tahun, 100 tahun kayak gitu katanya. Iya. Dan terus biasanya gini Mas, kalau yang sering tanya ke saya sih, Mbak kira-kira kalau dibuat foto-foto ijazah itu dia luntur nggak kalau distempel atau ditandatangani? Nah kalau di Epson tidak. Enggak ya. Jadi hasil cetak baru keluar dia ditandatangan atau stempel pun aman. Aman. Wah. Jadi nggak luntur, nggak bleber gitu loh warna wajah kita. Berarti itu ketahanan tintanya aman sekali ya. Aman. Karena Iya. kan juga ada kan yang kejadian aku ngalamin sendiri sih. Foto ijazah aku tiba-tiba mau aku jadi rata tuh kenapa nggak paham juga. Oh mesti ke ini ya, tukang foto, cetak foto yang di pinggir pasar biasanya dia pakai L series itu. Kan vendor Pak, Oh, iya, nggak iya. paham. Cuman jadinya rata nggak ada, tinggal rambutnya aja sama mukanya aja, tapi nggak ada matanya, nggak ada hidungnya, nggak ada mulutnya, semua rata pokoknya. Oh bagus banget ya. Iya. tapi rasanya itu sekarang nggak mungkin terjadi di era saat ini. Maksudnya Benar. gini, sekarang semua pembisnis untuk foto sudah mulai paham nih dengan ketahanan terus makanya printer apa yang pas untuk usahanya gitu. Karena pemain foto sudah banyak kok pakai yang mesin Epson. Jadi dia udah paham, oh ini enak nih penggunaannya, maintenance-nya mudah gitu. Terus juga itu tadi karena pada akhirnya customernya mereka itu puas dengan hasilnya. Kalau misalnya customernya ini misalnya dia ada komplain, Mas ini tak stempel kok luntur, atau Mas ini aku untuk komplain gorong ono setahun wis Roto kabeh. iya udah Iya. udah melebar gitu. Ya. Ya akhirnya customerku nggak Nggak mau mau balik. Iya. Iya. Benar. Ya itu. Jadi kalau ya sekarang saya rasa sih kalau saya sering visit yang di tempat-tempat foto sudah paham kok. Untuk pengguna baru pun saya juga banyak sih Mas terima Mbak Sari, bentar. Itu mic-nya digeser lagi dong. Oh gini. Agak bunyi diputar aja. Oh diputer. Ya. Nah, mantap. Udah. Manjur. Mantap. Saya nggak bersahabat dengan mic ini. Jadi gini Mas, untuk Epson ini banyak juga pemula yang dulunya dia hanya foto dan ngeprint di luar, maksudnya print di vendor. Nah itu sudah mulai berani ambil mesin ke kami. Jadi dia lihat, wah ternyata cetakannya ini bisa warnanya tuh jelas kayak gitu loh Mas. Terus hari ini saya print, besok saya print lagi dengan file yang sama, itu konsisten. Nah kalau di print di luar mungkin kan kita nggak tahu mereka pakainya mesin apa. Kemarin pakai Epson, besoknya lagi dia print karena mesin satunya nggak jalan, pakai mesin satunya. Nah itu yang mungkin pemula-pemula juga sering sharing ke saya tuh seperti itu. Jadi ini loh Mbak, saya hari ini ngeprint, besok saya ngeprint dengan file sama, itu ternyata beda hasilnya. Nah kayak gitu-gitu. Nah itu salah satu poin juga sih kenapa pemula juga berani ambil mesin dari kami kayak gitu. Oke. Next. Nah ini yang terbaru juga yang saya bilang tadi ada lapisan overcoat-nya. Jadi mode printer baru ini kepatan hitamnya terbaik di kelasnya. Jadi untuk kerapatan hitam, kontras, dan mengurangi perbedaan bruising dan gloss. Nah seperti yang di bawah itu kan ada gambarnya, jadi image biasa ditambah dengan overcoat-nya. Jadi hasil printnya itu lebih hidup, lebih nyata kayak gitu. Nah. Kayak gitu. Oh, Jadi di sini di waktu kita nge-print itu ada kayak pilihannya ya? Ada pilihannya. Overcoat. betul. Tinggal centang mau dipakai atau tidak. Nah kayak gitu. Jadi kalau saya simpulkan sih terlepas bagaimana penampilannya, warna hitam akan lebih tinggi dan memiliki tampilan basah. Dalam arti tadi kan dia lebih hidup, lebih nyata. Nah kayak gitu. Itu juga yang terbaru dari seri ini. Fitur terbaru ya. Iya, dari tintanya itu. Kalau misalnya kita foto kayak gitu bisa jadinya bagus gitu nggak ya Mas? Gimana? Sorry. Kalau kita fotonya kayak gitu ntar kita bisa jadinya kayak gitu juga nggak ya hasilnya kayak Ya, batnya gitu? ya tergantung Mbak. Tergantung fisiknya. Tergantung good looking apa tidak itu ya. Kalau saya nggak mungkin jadi kayak gini. Oke, next. Next. Ini untuk bahannya. Media handlingnya. Ya. Jadi pertama
Dukungan media gulung yang di atas tuh muat hingga 44 inch, kalau yang 9530 mendukung sebagian besar jenis media fotografi atau seni rupa, artistik lah ya, dan desainnya hingga diameter 7 inch. Spindle free dapat disesuaikan media, jadi misalnya medianya itu rollnya, core-nya itu cuma 2 inch atau 3 inch, itu bisa digunakan di mesin ini. Jadi lebih apa ya, kita ngomong nggak spesifik, jadi lebih bisa diatur ya gitu. Nah, itu. Terus yang kedua, roll media pelacakan panjang media. Nah, untuk biasanya gini, media yang dipasang itu kurang dengan desain yang kita mau print, itu dia ada notifikasinya ya? Ada sensornya. Ini nggak muat loh kalau kamu print untuk desain ini, kurang panjang segini loh. Daripada misalnya nggak ada notifikasinya, terus printernya dia udah ngeprint aja, pokoknya disuruh ngeprint aja, walaupun desainnya tuh lebih panjang, lebih lebar, nanti pada akhirnya waktu keluar loh kok kepotong ngeprint lagi, iya, buang bahan pada akhirnya. Betul. Jadi untuk lebih efisien ke bahan, nggak terlalu buang-buang bahan kayak gitu. Terus untuk border free printing untuk banyak lebar cetakan populer ya ada 10 inch dan selanjutnya. Terus untuk pemotong media putar otomatis bawaan, jadi seperti biasa motongnya dia bisa horizontal satu arah aja. Jadi itu supaya mulus. Jadi hasil cetakannya lebih mulus, nggak digunting sendiri gitu. Mbak bunyi lagi, maaf. Oke. Ya, iya mas. Oke. Dia nggak bersahabat sama aku. Dia malu kesenggol-senggol terus dari tadi. Oke, lanjut. Mungkin maaf bukan muhrim gitu. Kamu siapa? Jaga jarak. Oke, next. Nah ini apa sih yang terbaru? Rangkuman tadi presentasi saya. Yang pertama ya tadi 2,4 atau 3 kali lebih cepat dari sebelumnya karena menggunakan printhead yang industrial. Terus yang kedua menggunakan tinta yang 12 channel. Jadi gamut warnanya lebih kaya, lebih luas. Terus yang ketiga ada tambahan overcoat-nya, teknologi overcoat-nya. Terus yang keempat desainnya dia sudah dibuild untuk kelas industri. Nah terus yang kelima mungkin dari desainnya itu, desain fisiknya lebih memudahkan untuk pengguna, ya kan. Terus selanjutnya pengumpanan media, jadi nggak hanya tintanya aja yang diperbarui, tapi untuk handling bahannya juga diperbarui. Nah kayak gitu. Terus ada tambahan aksesoris atau tambahan-tambahan kayak HD tadi ya mas ya. Jadi ada tambahan memori eksternal, itu bisa sampai 320 GB. Wow. Monggo bisa ditambah sendiri. Wow, keren. Ya. Terus untuk pemeliharaannya, maintenance-nya juga lebih gampang mudah. sekali. Ya. Terus ada juga Epson Media Installer. Jadi untuk mengkonfigurasi media, memuat media itu juga lebih gampang. Jadi mungkin yang bisa saya ambil dari apa sih yang 75 sama 95 ini yang terbaru dari sebelumnya, itu kurang lebihnya seperti ini. Kayak gitu. Rangkumannya seperti ini. Oke. Nah ini presentasinya udah selesai Mbak, tinggal CPP ya? Iya. CPP-nya nanti ke Pak Firdi dulu atau sekarang? Kalau misalnya Pak Firdi bisa ini dulu, apa namanya, live demo. Mungkin boleh. Live demo dulu, baru nanti kita ngomong harga ya mas. Boleh. Sekalian siapa tahu kita bisa aku bisa bercuan. Jadi kan kita harus lihat dulu mesinnya seperti apa. Benar. Baru kita ngomong harga. Oke, kita Pak Firdi. Halo Pak Firdi. Halo Mas Aldi. Bentar Pak. Mana nih Pak Firdi? Saya pakai 2 Kamera. ID ya. Oke, ya. Nah, ini Ada satu yang stay di yang satu stay ke mesin. Satu lagi saya sambil jalan-jalan. Tapi kok muka saya mulu ya? Bentar saya lihat. Ini dia. Nah. Kayaknya tadi udah dijelasin semua sama Mbak Sari deh.
Tambahin dong Pak. Ini saya review aja dari yang tadi Mbak Sari ini ya. Ini sekarang kita sudah mulai proses cetak print. Yang bisa kelihatan nih warnanya, bukan warnanya. Jadi sekarang ada lampunya di dalamnya. Jadi kalau dulu P7000 itu, P6000, 7000, 8000, 9000 itu orang suka disenterin dulu buat melihat hasilnya. Kalau sekarang lebih mudah untuk memantau hasil cetak. Nah, jadi udah ada lampunya tuh, lampunya juga terang. Tapi ini bukan akuarium ya, ini printer. Jadi Pak Bini sekarang udah bisa ngelucu ya. Ketularan Mas Aldi kayaknya. jadi hasil apa namanya? Jadi kaca covernya itu lebih bening. Oke. Ini sambil kita ngobrol, mereka Ya. ini biar sambil ngeprint ya. Terus untuk sheet apa namanya paper sheetnya ini juga di sebelah sini nih, jadi dibuka gini. Nah, kalau nggak dipakai, ini ditutup. Nah, jadi bisa untuk paper sheet juga. Kalau dulu harus lepas copot rollnya dulu ya Pak? Iya. Ini tetap juga harus dilepas rollnya, tapi untuk masukinnya kan dia nggak ada ininya nih. Oh iya. Nggak ada. Nah, jadi lebih rawan debu untuk masuk ke dalam. Oh iya. Jadi pintunya tadi loh, Mas, jendelanya ya Pak. Oke. Jadi jendelanya. Ini juga untuk bisa sheet, bisa untuk ukuran A4 juga. Terus ininya juga ada touchscreen, tuh bisa. Ini kalau misalkan kita nggak mau matiin lampunya bisa dimatiin tuh. Oke. Kalau kita hidupin, nah dia hidup. Jadi ininya touchscreen dan dia ada estimasinya nih. Tinggal 1 menit lagi nih nanti ngeprintnya nih. Tuh, untuk estimasi apa namanya waktu printing. Nah itu kita ngobrol sebentar, printernya udah mau jadi nih. Cepet Oh. Pak. Terus ini ada yang baru ini untuk basketnya ini. Kalau dulu cuman pendek di sini, jadi kadang kalau ngeprint itu suka jatuh ke lantai. Nah ini Panjang. ini bisa panjang, Mas Ande coba nih Mas, nggak tahu Mas Ande. Nah ini bisa ditarik ini, tarik lagi. Ya. Nah jadi bisa lebih tariknya. Nah jadi dia untuk beberapa aplikasi cetaknya itu sangat mudah. Ini bisa Nah, dipakai jadi buat layar proyektor nggak sih? Layar tancap. Kan sama. Ya ini nanti kalau nggak dipakai ini bisa digulung. Coba, ini kita ambil dulu Mas Ande. Ini hasilnya. Tuh, untuk ngeprint kualitas yang quality. Quality ya. Yang Ini high kualitasnya cepet loh. Ya itu. Iya, udah cepat, udah selesai kan? Pak itu ukuran Sama. berapa Pak? Gimana? Ukurannya? Ini yang high quality. Enggak ukuran ini Pak. Ukurannya tadi berapa nih deh? 24R sih harusnya. 44 in tuh. Oh ini yang 95. Oh ini emang 95. Iya, ini untuk yang 9530. Oh oke. Color 9530. Jadi 44 inci full tadi kita cetak waktunya juga nggak nyampe 5 menit ya tadi. Kita belum ngobrol 5 menit ini kan? Belum. Tuh. udah jadi. Nah, ini jadi bisa kalau ininya nanti beberapa settingan kalau misalkan cetakannya kecil-kecil kita bisa pakai yang ini, yang apa namanya, yang model plastik gini. Jadi nanti jatuhnya langsung numpuk nih, tuh. Langsung numpuk di sini. Atau kalau untuk yang cetakan panjang dia langsung jatuh samping sini. Kalau ini nggak dipakai bisa kita lipat. Nah kita pencet, ini ada pencetannya. Nah, taruh di bawahnya. Keren. Nah, jadi kelihatan lebih simpel. Tapi kalau kita mau pakai untuk cetak panjang, kalau kita khawatir apa namanya hasil cetakannya jatuh ke ubin atau nanti kotor, nah dia udah ada basketnya. Lalu untuk tinta, tadi udah jelasin Mbak Sari ya. Kalau di P7000 sama 9000 sebelumnya, tinta violetnya ini gantian. Ya. Sama. Nah, antara mau pakai violet atau LED blue. Ya. Nah kalau sekarang violetnya ada, light blacknya itu diganti sama light gray. Light green.
light gray, terus light blacknya itu diganti sama gray. Jadi ada gray dan light gray. Light gray ini fungsinya selain untuk gradasi hitam putih, juga untuk fungsi overcoat. Jadi overcoat itu kalau misalkan teman-teman nyetak di kertas glossy supaya hasilnya lebih glowing tadi ya, kalau kata Mas Aldi ya. Iya Pak. Lebih glowing itu nanti di bagian warna hitam akan dilapisi lagi oleh tinta light gray. Nah, jadi hasilnya lebih glowing lagi gitu. Nah, ini tinta yang saya pakai kapasitas yang 700 ya, 700 mili. 700 mili, bisa juga yang 350 untuk inisial inknya 110. Nah, satu lagi nih, ada yang baru dari P95 ini yang nggak ada di P9000 dan 7000 adalah ini. Klik, kita angkat. Nah, ada kotak di sini. Bukan celengan, tapi ini adalah tempat untuk melakukan maintenance. Nah, jadi kalau coba Mas Andre masuk ke menu maintenance deh. Oh, ditutup dulu ya. Pak mau tanya Pak, Kalau- untuk seatnya itu bisa berapa seat Pak? Maksudnya Satu seat, ini single seat. Satu. single seat ya? Single seat. Oh, jadi nggak bisa Ukurannya feeder bisa gitu ya? 4. Tetap single seat sih kalau untuk yang Betul ya? seatnya. Oke. Ini contohnya single seat. Nah, ini juga udah ada contohnya tuh. Jadi kita pakai yang single seat. Deh. Nah, kalau di P9000, 7000, 6000 dan 8000 kita agak sulit untuk melakukan maintenance printhead. Nah, ini di seri yang baru ini sudah dilengkapi untuk maintenance bay. Jadi area untuk melakukan maintenance printhead. Ini tadi setelah masuk ke menu maintenance yang ada di layar monitor, kita masuk sini. Nah, coba deh di wiping. Ah, itu kelihatan tuh printheadnya tuh. Gelap ya? Sebentar. Lampunya mana? Itu printheadnya kelihatan tuh. Oh iya. Nah, jadi teman-teman bisa melakukan maintenance untuk melakukan wiping. Jadi dibersihkan area sekitar printhead supaya apa namanya ya? Ya namanya barang dipakai nih harus ada maintenance ya kan, kayak kita motor terus ganti oli gitu. Seperti itu. Jadi sangat mudah untuk nanti dilakukan maintenance seperti itu. Ada di kalau misalkan caranya gimana nih maintenance-nya? Caranya maintenance di sini juga dijelasin ya di layarnya. Ada how to. Ada how to-nya tuh. Nanti open cartridge. Nah, misalkan bisa maintenance bisa dilakukan dari depan atau dari belakang. Seperti itu. Kalau dari depan ini buka dulu. Nih, oke. Kita buka. Nah, ini digeser. Nah, tuh. Jadi areanya Lebih lebar. lebih lebar untuk melakukan capping. Capping ya? Untuk membersihkan capping di sebelah sini areanya sangat lebar. Jadi ini nggak ada bautnya. Ini memang dia modelnya seperti itu. Langsung di slide dia. Jadi maintenance-nya sangat mudah nih kalau untuk yang mesin baru ini. Oke, itu terus lakukan wiping. Ini lanjut tutup. Nah, ini untuk yang capping. Kalau yang
Kalau untuk melakukan maintenance printhead itu yang dari belakang tadi. Seperti itu. Dan kalau teman-teman mau menambahkan spectroprover, ini sama seperti P7000 dan P9000 yang sebelumnya. Jadi ini ada apa namanya? Bisa di sini kita masukkan spectroprover. Jadi di bawah sini dia opsional sih. Nanti ada di sini ada itunya. Untuk apa namanya? Untuk portnya ada di sini. Port plug ini ya, Pak? Nah, terus tadi ada yang nanya ya, maintenance box-nya ada nggak sih gitu? Maintenance box-nya untuk yang P95 ini ada dua. Tipenya masih sama seperti yang seri yang dipakai di P6000, 7000, 8000, 9000. Nah, ini satu di sini. Ini. Dan satu lagi ada di sebelah sini. Nah, sebelah sini. Masih kinyis-kinyis nih tuh. Masih banyak bersegel. Segelan semua. Banyak segelnya tuh, masih baru. Terus satu lagi tambahan adalah kita punya ini. Tapi ini sifatnya opsional ya. Ini adalah hard disk yang sudah dilengkapi dengan Adobe PostScript. Jadi teman-teman bisa menyimpan job yang sudah dicetak dan mau dicetak ulang lagi langsung dari hard disk ini. Jadi tidak perlu menggunakan PC. Seperti itu. Nah, ini kapasitas hard disknya 320 GB. Nah, itu aja sih Mas Aldi yang bisa saya show dari P9530 ini. Bisa disorot lebih detail hasilnya Pak Firdi. Hasilnya nih. Hasilnya untuk yang fine art paper. Ya. Ini yang double weight matte. Bahkan untuk Beda serat-serat bahan. dari bulunya tuh kelihatan ya. Iya. Itu beda bahan tak Pak? Beda, jadi sama-sama matte tapi yang ini kertasnya lebih tipis. Lebih tipis. Kalau yang satunya lagi dia lebih tebal, gramasinya sekitar 260 kalau ini. Yang kecil ini ya Pak? Nah, dan dia ada teksturnya tuh. Seperti itu. Pak Firdi, ini ada yang tanya Pak Firdi. Harga tank pembuangannya berapa? Kemudian perlu diganti berapa lama sekali? Maintenance tank maksudnya Pak? Kalau maintenance tank ini dia ada dua kan ya? Harganya sama kayak yang sebelumnya ya Pak? Sama. Sama tipenya sama kayak P6000, 7000, 9000, 8000 tuh ya? Cuman penggantiannya? Ini ada dua. Nah, ini bisa dilihat ini ada kanan sama kiri. Nah, di sini dia bisa kelihatan kalau maintenance tanknya nih. Maintenance box ini biasanya kalau dia semakin sering melakukan cleaning, ini lebih cepat ganti. Tergantung penggunaan ya Pak? Ya, tergantung penggunaan sih. Tergantung job juga. Nah, biasanya ya ngakalinnya kalau yang di sebelah sini kan dia lebih jarang dipakai nih. Yang sebelah kiri karena dia untuk yang borderless. Ya. Sebelah kiri. Nah, ini jadi biasanya kalau dia di sini udah mau habis kita tukar. Bisa kita tukar. Sama bisa, serinya bisa soalnya Pak ya, tipenya sama. Ya. Tipenya sama. Gitu. Pak, dari Pak Helman Sianturi, maksimal area papernya berapa Pak? Paper sheet maksudnya Pak, sorry. Paper sheet ya? Iya, lebar maksimal sheetnya berapa? Di sini ada sih B0 itu. Nah, di sini ada untuk sheetnya, gambar sheet nih. Nanti dia bisa sampai B0 atau sampai 44 inci untuk sheetnya. Minimal A4 setahu saya. Minimal A4, maksimal B0. Iya. Maksimal 44 inci ya. Kalau B0 kan dia masih kurang dari 44 inci. Oke. Ya B0 cuma 1 meter Pak. 1 kali 1,4. Iya, betul. 44 inci.
Nah dia seperti ini, sama ini juga kalau kita mau buka, masukin papernya juga gampang, ini tinggal dibuka. Nanti ada core-nya ya, coba nih saya buka ini. Jadi kalau kita buka ininya otomatis nih, dia ada tulisan remove. Ada remove ya. Jadi kalau saya buka, nanti kita remove, dia langsung ngegulung kertasnya. Nah, kertasnya langsung ngegulung. Simple ya. Bentar deh. Kita mau tunjukin core yang bisa dipakai itu. Ini buka. Berapa? 2,5 inch. Biasanya berapa sih core-nya? Core-nya ada yang kurang. Biasanya 2 inch atau 3. Bisa geser. Ini dulu. Nah, ini core-nya diangkat. Cabut. Nah, ini ada tempat agak lengkungan di sini. Memang dia fungsinya untuk naruh ini nih. Naruh paper. Nah, core-nya ini saya buka ya. Ini core-nya tinggal ditarik. Nah, terus yang sebelah sana juga ditarik. Nah, terus diangkat. Nah, ini kan dia pakai core yang kita pakai sekarang adalah core yang 2 inci. Nah, nanti kalau misalkan kita mau pakai yang 3 inci, kita geser ke sini. Nah, ini nanti ada sayapnya nih. Itu. Bisa terbang lagi. Iya. Jadi core-nya kalau ini kan sekarang yang kita pakai 2 inci nih. Sekarang bukan cuman itu yang ada sayapnya ya. Kalau yang kayak gini kita pakai, kita tinggal geser. Oke. Pak, ini ada yang tanya nih, Pak. Ini pertanyaan Pak Firdi yang cuma bisa jawab nih. Kalau kita capping sendiri, headnya tadi lewat belakang, pakai apa? Bukankah pumpnya sendiri punya cap sendiri? Jadi kalau untuk maintenance di belakang tadi, ini saya tutup dulu ya. Ya boleh. Itu adalah maintenance yang berhubungan dengan print head. Jadi untuk membersihkan sekeliling print head. Oh, ini saya masukin dulu paper. Masukin paper juga gampang, tinggal didorong. Yakin ya, kunci. Oh, sekarang handlingnya bulat gitu ya? Dulu perasaan kayak segitiga gitu nggak sih? Enggak, Sama ya? Ini tinggal dimasukin sampai dia ada bunyi, terus kita tutup. Kita pencet complete. Jenis papernya. Oke. Nah, kalau dulu kan P6000, 7000 itu kan kita masukinnya ditarik dulu sampai bawah sini kan. Tarik dulu bawah sini, baru nanti dipencet release-nya, di unlock gitu, di lock. Nanti baru dia nggak gulung kertasnya. Tapi kalau ini kita masukin, keluar bunyi, terus dia tinggal ngegulung otomatis sudah. Sama kayak P10000 sini. Nah, dia langsung proses loading kertas. Bentar. Untuk video maintenance sebenarnya kita sudah bikin, ya. Cuman lagi proses editing. Jadi kalau tadi yang Pak siapa nanya masalah maintenance untuk print head itu nanti ada videonya. Jadi bukan membersihkan cappingnya sih Pak, tapi membersihkan sekelilingnya dari print head. Takutnya ada debu atau apa yang dia bisa nutupin nozzle-nya print head. Karena ini kan nozzle-nya kecil banget nih, cuma 3,5 pico kan. Ya, mungkin bisa tinggalkan nomor aja ya Bapak ya. Jadi kita nanti video. Jadi nanti kita ada video yang khusus untuk maintenance sih. Ntar coba saya tunjukin menunya kalau maintenance udah keluar. Dari Pak Bayu Haji, Pak, bagaimana kalau cetak pas foto, Pak? Pas foto biasanya masuk ke seri kecil. Pas foto masuknya sih seri kecil ya. Itu kan ini untuk seri perbesaran ya kalau ini ya. Kalau yang kecil Pak Bayu ada di seri D, di seri Pak. D series seperti ini. Unitnya kita punya D830. Nah,
Itu Pak Bayu. Ini. Itu apa? Pas foto terus foto booth biasanya ya? Ya. Nah, ini kakaknya ada 3.000. Wah itu yang super cepat itu. Nah, Super wow. Iya. Pak ada yang minta didemokan kalau pakai paper sheet A4 Pak. oh, paper sheet A4. Iya. Paper sheet A4 saya ambil dulu papernya ya. Ada nanti. Itu apa? S8 tuh. Ini maintenance. S8 nya kan di sini. Oh, jangan salah, saya punya banyak. Oh oke siap. Apa ah? Oh iya Pak. L. Ini yang L. Bisa minta apa lagi? Dan. Mau ikan sedikit nih mungkin. Iya. Nah, ini ada yang baru nih. Lah. Nah, baru. Nah, mungkin nanti 805 berapa? bisa Mas Mbak Bukan. Sari mungkin kalau ada yang mau tanya-tanya. Itu kita P805 Pak. Oh iya, untuk yang 807, 407, 607 dan diskon 7. Serinya kecil. Ini yang untuk yang segmen kecil. Nah, Dikasih bocoran Mas Aldi. Wah. Kamu harus jualan. ini tadi ada head cleaning ya, maintenance, masuk ke menu maintenance, ada head cleaning. Sorry, bukan head cleaning. Cleaning, bentar. Maintenance untuk head cleaning, income replacement, maintenance, pas. Cleaning. Oh ini wiping the print head. Nah di sini ada print head. Itu di situ aja. Nanti lo bikin file A4. Nah di sini juga dijelasin how to-nya. Kalau misalkan bingung, nah ini kita ke belakang. Nah itu ada maintenance bay, kita buka. Nah terus nanti ada apa namanya, kayak korek kuping, panjang. Nah cuman ini maksimal waktunya nggak boleh lebih dari 20 menit. Nggak boleh lebih dari 20 menit karena ditakutkan kalau terlalu lama si printheadnya kering. Oh, oke. Nah, jadi sini nanti atasnya aja nih yang dibersihkan. Sudah sini nanti. Pak, dari Pak Ali lagi yang nanyain soal apa tadi? Cleaning printhead tadi, Pak. Ini head cleaningnya apakah bisa perwarna, Pak? Head cleaning bisa. Terus sebentar. Ih, muter-muter. Head cleaning berwarna ya. Lo ada Pak Herlambang, mungkin Istana Foto mau nambah. Ah iya dong. Istana Langsung Foto di-flashback aja. mau nambah ini, mau nambah printer fotonya. Siap support. Iya. Suruh nambah. Iya Pak. Iya, makanya nih kita suruh Pak nambah. Willy juga saya tunggu. Saya tunggu tambahan unitnya, Pak. Jadi kalau yang sebenarnya sebelumnya tuh nggak ada lampunya, kalau ini di sini ada lampunya nih. Karena ini garis putih ini dia lampu. Oh, iya. Ya. Nah, Bukan ini kalau kayak saya yang pindah kayak ke punyanya Resin kemarin ya lampunya. Iya. Beda, itu kan mesin industri tuh, Industri, lampunya iya. kayak mini tower ya. Iya, kayak tower. Nah, ini saya remove dulu. Terus ini saya buka ininya. Terus Lucu ya, kita kayak masukkan jendela. yang papernya ya. Iya.
Wiper A4. Ini kita ganti dulu nih lambang wipernya nih. Nah, kita ganti cut sheet. Nah, kita pasin di pinggirnya. Pak, itu ada kayak macam ini nggak sih? Kayak kalau misalnya printer-printer kecil kan ada kayak locknya gitu biar dia nggak geser. Kalau ini dia vakum ya. Oh, oke. Vakum, udah vakum. Kan tadi tadi masukin kertasnya juga ada tuh yang buat kunciannya itu. Dia udah nggak geser. Nah, ini kita taruh. Terus tinggal oke. Salah. Tadi pilihannya A2. Apa A2? Coba saya cancel dulu. Kalau salah settingan nggak tahu ya Pak? Gimana? Kalau salah settingan kertasnya nggak bisa naik. Makanya coba kita lihat nih. Dia ngebaca otomatis nggak ya? Harusnya sih ngebaca otomatis. Iya, karena kan katanya ada sensornya dia. Ada sensor untuk membaca kertasnya. Ada yang nanya lagi gak nih? Ini settingannya masih kebacanya A2 ya. Atasnya. Enggak itu yang hitam. Nah, mantap. Udah. Sip, mantap. Oke, kita bisa saya ganti dulu deh. Saya remove dulu ntar. Enggak, soalnya kan gitu, listrik di sini ini grounding. Makanya dia bunyi. Iya, heeh. Itu tuh Mas ada yang tanya lagi tuh Mas. Seri sebelumnya head cleaning bisa per 2 warna, cleaning standar dan power. Apakah di sini cleaningnya bisa per 1 saja? Dan pilihan cleaningnya bisa kalau cleaning bervariasi itu tadi ya, cleaning ya? Iya, Pak. Maintenance, head cleaning. Nah, head cleaning seperti ini. Jadi per 2 warna memang. Jadi gini, per 2 warna itu karena satu baris print head itu dia isinya 2 channel. 2 channel. Nah, jadinya seperti gini, contohnya gini, seperti ini, gitu. Misalkan yang ini, nanti oke, baru nanti dia mau yang all color juga bisa. Kalau auto select, dia akan otomatis hanya yang terbaca oleh sistem yang clogging saja yang akan dibersihkan. Gitu. Nah, ini tadi yang paper ya, papernya sudah dimasukkan. Cut sheet. Nah, setelah dia masuk, oke. Paper size-nya kita pilih yang A4. A4. Mana Pak Herlambang rekomen plus? Mana nih Pak Herlambang? Pak Herlambang sungkan. Lagi menyimak. Tiba-tiba langsung PO gitu. Sebenarnya dia orderannya mungkin banyak Pak. Dia makanya sibuk ngurusi orderan. Kalau nggak gitu Pak Herlambang lagi main basket juga. Udah deh. Udah ngeprint Pak? Ini lagi ngeprint. Oh iya. Ditarik ya, biar nggak jatuh. Udah print. Belum di oke tuh. Wah ini Pak Welly tanya bedanya apa dengan P8000? Tinta sih. Tinta Pak? Tinta print head. Tintanya ada 12 warna, dia nggak switch. Terus habis gitu
print headnya lebih lebar dari 1 inch ke 1,2 ya? 1,3. 1,3. Ada lampunya juga itu Pak. Ada lampunya. Terus karena print headnya lebih lebar, dia printnya lebih cepat. 3 kali. Tuh. Saya sudah pintar. Cie udah gak magang. Kalau misalnya nih, aku mau cetak pas foto, tadi tetap pakai ini, pakai mesin ini, kan, terus pakai yang A4 itu. Nah, kalau misalnya kan pas foto, misalnya 4x6, tinggal cuma 1 baris, tinggal digunting doang gitu, nanti yang sisanya dimasukin lagi bisa kan? Bisa. Bisa, tapi dia ngebacanya minimal A4. Tapi ini Pak, kayak ininya, kayak pegangan rollnya gitu, itu minimal berapa senti Pak? Vakumnya. Vakum. Kalau sheet kan kita ngomongin sheet ya? Iya. Kalau sheet ini yang kebaca sensornya dia sampai A4 paling kecil. Tapi kecil tadi nggak bisa. Kalau dia lebih kecil lagi, A5 gitu ya, sensornya nggak ngebaca dia. Jadi walaupun ini ya bukan cuman misalnya kalau lebarnya kan tetap 21 ya. Kalau Lebarnya pendeknya panjangnya nggak sampai 30 cm. Oh, bisa sih. Masih bisa. Masih bisa. Ini udah jadi A4. Garansi berapa lama, Pak? Garansi 1 tahun. Biasa ini 1 tahun plus print head. Karena print headnya kita adalah spare part, bukan consumable ya. Kan ada tetangga sebelah itu print headnya per warna consumable. Ini print headnya bisa di ini nggak sih, kayak cover up optional yang bisa sampai extendable Pak, bisa nggak? Garansi Pak. Oh bisa. Cover plus ya, bisa ya? Bisa. Dia bisa sampai 3 tahun sama 5 tahun. Jadi 1 tahun, 3 tahun, dan 5 tahun cover plusnya. Karena printnya bandel ya Pak, jadi berani tambahan garansi. Iya Mbak. Yang penting kalau untuk printer foto ini dia tegangannya jangan naik turun. Jadi kalau bisa disediakan stabilizer. Iya, grounding. Dan juga. Satu lagi grounding. Nah, grounding itu juga cukup penting ya. Kemarin karena kalau ini udah mesin digital kan dia logikanya itu cuma ada 0 dan 1. Jadi kalau 1 itu dia kalau dapat tegangan 5 volt dia udah dianggap 1. Nah, jadi kalau groundingnya lebih dari 5 itu biasanya nanti dia error. Ngaruh ya Pak? Biasanya sih di bawah 1 ya yang bagus. Di bawah 1. Oke. Nah, Pak Firdi sudah selesai untuk live demonya. Mungkin ada yang mau tampilin lagi Pak Firdi? Itu aja sih kalau dari saya. Beberapa customer yang sudah pakai sih. Kalau untuk yang dia listriknya bagus gitu dia sampai 2 tahun tuh belum pernah ganti printer. Aman berarti. Bisa tuker nggak? Tuker sama apa Pak? L1800. L120. Oke, itu aja kalau dari saya. Ininya live demonya. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan nanti silakan. Nah iya, aku langsung ke CPP ya deh Pak ya. Ya. Makasih ya Pak Firdi. Iya, terima kasih. Kita langsung bahas ke CPP ya Pak. Boleh harganya? Iya. Buat ngintip harga. Mana? Ini mana? Sebentar. Oke. Cek.
Oke, langsung masuk ke cost. Oke, siap Pak. Ini kita lagi bahas cost print. Cost print dulu Pak, harga printer dulu. Cost print dulu aja. Cost print dulu. Bentar harga printer. Oke. Kan udah tahu kualitasnya dulu kan, baru kita bisa. Iya, Oke, sudah muncul ya? Sudah Mbak. Sudah. Sebentar ya Mbak. Oke, nah, monggo dijelaskan Mbak Sari. Oke, jadi di sini saya coba mengulas untuk HPP-nya atau kita bisa cost print. Cost print-nya, cost per print-nya. Jadi untuk tinta originalnya harganya 1.600.000, volume tintanya 350 mili. Terus kalau saya ambil per milinya kurang lebih 4.500 sekian. Nah, kebutuhan untuk cetak per meter persegi itu kurang lebih 8 mili. Nah, berarti kurang lebihnya 36.500. Terus kalau kita ambil, kan paper tuh banyak banget ya. Banyak, Mas, ya? iya. Ada yang mau paper atau mau pakai kanvas, itu kan juga bisa. Nah, ini coba saya ambil case-nya kayak paper untuk foto. Itu ada 2, yaitu luster sama semi gloss. Nah, kalau di paper yang luster itu kan kurang lebihnya harganya 475. Iya. Per roll. Itu ukurannya 60 cm, panjangnya 30 meter. Iya. Nah, kalau saya coba ambil per meter persegi, kurang lebihnya dia 25.000. Anggap aja 26 ya itu Mas ya? Iya, 26 bahannya ya. Nah, untuk tinta dan paper saya tambahkan, jadi kurang lebihnya 62.500 per meter persegi. Nah, jadi misalnya untuk teman-teman pelaku usaha kan biasanya kira-kira kalau 4R aku berapa HPP-ku. Nah, ini coba saya breakdown lagi. Jadi kalau 3R itu kurang lebihnya 675 tinta dan kertas. 4R-nya kurang lebihnya di bawah 1.000. Nah, biasanya kan tahu nggak harga jual berapa Mas Aldi? Kalau yang 4R, kalau daerah sini. Waduh, aku nggak ngerti loh Mbak. Kalau nggak salah ya? Ya sekitar berapa ya? 5.000? 2.000 ya. Tapi memang tergantung daerahnya sih Mas Ardi. Jadi di daerahnya terus 4R mungkin. itu kan yang segini tuh kan? Iya, yang biasanya untuk di. Masa 2.000 sih? Ada yang 1.500, ada 2.000 kayak gitu. Nah, jadi kalau menggunakan paper sama mesin ini, jadi masih cuan ya? Nah, masih ada lah di situ. Nah, kalau untuk kita ambil biasa apa? 24R ya. Karena dia kan kalau ini saya ambil kan yang 7530. Nah, jadi kan dia lebar 24 inch. Jadi bisanya di 24R, yaitu kurang lebihnya CPP-nya 33.700 sekian. Seperti itu. Nah, mungkin dari sini untuk pelaku usaha mungkin yang baru mau main ke cetak foto, ini juga bisa menjadi acuan daripada mungkin lempar atau seperti apa, karena kebutuhannya sudah banyak, mungkin bisa dihitung-hitung dari sini kayak gitu. Oke. Ini sekilas CPP-nya seperti ini. Mungkin ada yang perlu ditanyakan? Nah, ini ada Pak Adin Kaperkom Resen. Mungkin ada yang mau tanyakan. Kita coba. Ada Pak Ahmad Faidi Semarang Resen juga. Halo Pak Adin. Adin Kaperkom. Mungkin ada yang mau ditanyakan Pak? Maaf Pak, baru gabung Pak. Lagi di sini waktunya sholat Pak. Oh iya. Siap Pak. Kalau untuk maintenance box itu ketahanannya bisa sampai berapa Pak? Maksudnya untuk penggantiannya Pak? Penggantiannya. Penggantiannya. Ya.
kalau misalnya banyak banyak melakukan cleaning itu biasanya cepat full atau gimana? Iya. Ya. Jadi sebenarnya kalau untuk maintenance tanks itu biasanya tergantung dari jobnya Bapak. Jadi semakin banyak job, semakin banyak mengeluarkan tinta, otomatis semakin cepat untuk menggantikan maintenance tanknya. Kayak gitu Pak. Oh, makasih Pak. Siap. Makasih Pak. Harga kalau misalnya for your information aja, maintenance tanknya tetap sama dengan seri-seri sebelumnya, P6000, P7000, 8000. Ya, Iya ya itu. 9.000 juga Pak, sama 7.000. Iya sama Pak, Ada lagi? sama. Harganya juga sama Makasih, harusnya. Pak. Sama. Iya. Sama. Ha. Oke sama-sama Pak. Terima kasih sudah sudah bertanya Pak. Nah ini ada Pak Ahmad Faidi Semarang nih. Dia reset juga mungkin ada yang ditanyakan. Iya, selamat siang. Selamat siang. Ya, terima kasih sudah dikasih kesempatan untuk bertanya secara langsung. Tapi mohon maaf, saya nggak bisa open kamera. Iya, nggak apa. Sebenarnya dari tadi keluar masuk terus ini acara Zoom-nya. siang ini. Yang saya jadi tanyakan, kalau saya beli produk ini, saya kan itu ya ada usaha konveksi gitu ya. Iya, Kalau saya beli printer Epson yang ini, itu kira-kira balik modalnya berapa lama gitu ya? Mohon maaf ini ya. Iya. Untuk Bapak ada usaha apa Pak? Konveksi. Konveksi ya. Berarti sablon ya. Apalagi ini kan ya musim sepi gitulah ya. Ya ada cuman paling berapa 20 atau 15% dari order sebelum pandemi gitu. Iya. Mohon maaf Pak Ahmad. Jadi Pak Ahmad ini usahanya konveksi itu sablon gitu. Iya ya ada. Kadang-kala sablon ya memang. Terus kayak kaos t-shirt gitu ya. Iya. Jadi wacananya kalau ambil mesin foto ini BEP berapa lama gitu ya Pak ya? Iya. Oke, siap Pak. Ada ya. Oke. Pak Ahmad boleh Sari minta nomornya aja, saya coba bikinkan kira-kira dengan sehari Bapak harus cetak berapa. Nah itu nanti kira-kira CPP-nya nanti keluar Pak. BEP-nya keluar Pak. Kurang lebih berapa bulannya? Kalau waktu ini sih saya sudah saya katakan tadi, ya paling 15 sampai 20% dari order sebelum pandemi ini. Jadi sangat sangat sedikit sekali gitu. Ya, jadi gini Pak Ahmad, nanti bisa Sari bikinkan BEP-nya dalam arti gini. Jadi kurang lebih Bapak sebulan harus terima berapa cetakan. Semakin banyak Bapak terima cetakan, otomatis BEP-nya lebih semakin cepat ya. Jadi mohon dibantu tinggalkan nomor WA-nya aja. Iya. Nanti saya ninggalin nomor WA aja ya. Nggih, di sini ya Pak, di chat ini ya. Terima kasih ya. Nggih, nanti saya hitungkan ya Pak. Oke, terima kasih dari Pak Ahmad. Ada lagi? Oh ini dari chat ini Pak. Untuk roll 6 inch sama 8 inch bisa masuk nggak Mas? Kalau 6 sama 8 itu berarti lebih tepatnya sih mereka pakai D series. D series ya? Tapi 4R. Iya, 8 inch kan. Vakumnya bisa baca nggak ya Pak Firdi? Kita coba ke Pak Firdi. 6 inch. Atau ini ada Pak Esti lagi ngomong. Pak Esti, halo? Kelihatannya ya, itu kalau yang 8 inch ya, 8 inch itu lebarnya kan 4A4 ya? Iya Pak. Iya. Kalau lebarnya sama kayak 4 bisa? Lebarnya ya? Tetap pakai roll ya Pak? Bisa? Kita kan paling kecil kan ukurannya A4 masuk untuk sheet. Ini kalau saya lihat pertanyaannya sih, beliaunya udah punya D-series. Oke Pak, siap. Kalau dilihat ya, karena kan dia mungkin mau compare ya antara P-series sama yang dia punya. Jadi masih bisa, kurang lebihnya masih bisa Pak, 6 inch atau 8 inch. Untuk minim 20 udah dibantu sama Ko Willy. Iya, makasih Pak Willy. Oke, terima kasih Pak Esti. Ini ada pertanyaan, kalau
maintenance tanknya udah penuh dibuang atau gimana ya? Ya kita sarankan di replace, dibuang, diganti yang maintenance tank yang baru. Yang baru. Iya. Seperti itu. Oke, lanjut ke ini Mbak, ke CPP sudah selesai? Ya, CPP-nya mungkin ada yang perlu ditanyakan lagi? Iya, dari CPP-nya teman-teman. Kalau nggak ada, kita ke harga. Ke yang paling ditunggu-tunggu nih. Yang paling bikin dredeg. Ya, yang paling enggak sih. Biasanya yang paling langsung bisa cicilan enggak? Benar. Kalau kami lagi baik, oke loh. Nanti kalau saya baik, oke Pak, saya kasih cicilan. Ding 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 ding. Mana ya? Oh ini. Berapa ya? Oke. Nah, ini dia. Nah, ini untuk harga printernya. Jadi kalau yang di P75 itu harga launchingnya 88 juta. Kalau untuk yang P95 harga launchingnya 135 juta. Oke. Nah, ini mungkin saya bisa kasih opsi ya, Mbak. Cicilan mungkin bisa 30 kali. Iya. Tapi satu hari, sehari berikutnya lagi sampai 30 ya. Seperti itu, Pak. Sampai sebulan. Iya. Atau bisa 3 kali nggak apa-apa. Pagi, siang, sore. Kayak minum apa dong? Siap. Jadi ini harga yang Sari tampilkan ini harga launchingnya Mas. Nah, tapi kurang paham nanti ini ada kenaikan atau tidak. Jadi kalau memang ada kebutuhan bisa langsung segera hubungin kami aja. Oke. Ya. Boleh. Tapi ngomong-ngomong harusnya bisa cicilan 3 kali dong ya Mbak? Kan DP. Iya, DP. Pertama habis DP, barangnya datang. Habis barang Tambahin. datang, baru setelah instalasi. Iya. Bener ya? Gampang bisa lah kalau masalah itu. Nah, untuk yang kok hilang ya? Oh ini tuh. Sebentar ya, teman-teman. Terus untuk garansinya gimana Mbak? Boleh dijelaskan untuk garansinya? Kalau garansi sih memang dari Epson sendiri memang dia 1 tahun itu full part. Jadi semua part yang dilalui tinta maupun tidak dilalui tinta itu kita berani garansi. Ya, karena tadi seperti disebutkan Pak Firdi tadi, printheadnya juga bisa ada tambahan garansi 3 tahun atau 5 tahun. Khusus printheadnya aja? Iya, itu kan karena printhead ini sangat bandel. Dalam arti kita mau sampai 5 tahun pun 4 tahun itu kalau selama penggunaannya normal itu harusnya masih aman. Masih aman ya, pokoknya selama dari kita hanya ngerti dari cara maintenance-nya. Iya, terus betul. Penggunaannya juga nggak yang diforsir terus gitu ya. Terus pemilihan bahan juga. Oh, pemilihan bahan juga ngefek ya? Itu untuk dari bahan tintanya atau bahan kertasnya juga ngefek sih kira-kira? Kalau tintanya sudah pasti pakai yang original, karena dia selalu ada chip kok di Epson. Iya. Nah, tapi kalau pemilihan bahan kayak kertas, kanvas, itu juga harus pas. Jadi dalam arti ini kan tinta pigmen, jadi harus pakai bahannya juga pigmen. Harus yang pigmen base ya. Oke. Nah, kalau misalnya dipaksa-paksain gitu malah bikin cepet rusak ya? Takutnya semakin membuat umur printhead semakin pendek. Oke. Gitu. Karena printhead adalah nyawanya printer. Jantungnya ya. Nah, ini di slide ada nomornya Mbak Sari 081216553773. Teman-teman bisa WhatsApp ke nomornya Mbak Sari. Itu ada Pak Helman Sianturi, terus ada juga Pak Bayu Aji, Bu Tata, Devi. Nah, itu bisa langsung kontak ke Mbak Sari. Boleh. Siap. Nanti untuk presentasinya juga monggo bisa langsung minta ke Mbak Sari. Siap. Jadi mungkin bisa Sari bantu untuk konsultasi bisnisnya di seluruh Indonesia. Arti gini, kami di Wujud Unggul memang kita mempunyai 4 cabang. 4 bukan cabang Mas, 4 kantor. 4 kantor. Yang di Surabaya adalah kantor pusat kami. Ada 3 cabang lagi di Jogja, Malang, dan Denpasar. Jadi kita bisa cover untuk seluruh Indonesia. Kalaupun misalnya teman-teman ada di Balikpapan, di Medan, nanti monggo chat ke Mbak Sari aja. Boleh, siap. Nanti bisa diakomodasikan.
Siap. Papua, Kalimantan, Sulawesi, boleh. Silakan, saya tunggu. Oke, kita bisa cover dari Sabang sampai Merauke ya. Iya, boleh. Siap. Wah, waduh telat. Pak Eko telat. Pak Eko. Boleh Pak Eko nanti sharing-sharing pribadi. Wes. Ini sih, Pak Eko nanti bisa cek ke YouTube channelnya Wujud Unggul, nanti bisa diputar kembali. Betul, boleh. Betul, kita Pak. siarkan streaming juga dan itu bisa diputar kembali. Iya, boleh kasih linknya kan. Oke, siap Pak. Siap. Nah, mungkin ada yang ditanyakan lagi teman-teman untuk seri terbaru mesin foto dari Epson. Atau mungkin dari Mbak Sari mau ada yang ditambahkan? Kalau dari Sari sih mungkin sudah cukup. Jadi mungkin kalau memang ada teman-teman yang telat info atau yang masih lebih detail lagi banyak gitu ya? banyak perlu konsultasi, monggo. Siap. Boleh langsung kontak ke Mbak Sari aja di 081 21 655 3773. Iya. Iya. Oh iya, tadi ada yang tanya loh. Apa nih? Apa tadi? Dari harga tinta CPP-nya lebih besar ya dibanding seri sebelumnya. Karena mungkin ini tadi ya, apa? Iya. Harga tintanya lebih mahal 100.000 ya? Harga 100.000 kurang lebih. Kalau mungkin yang seri P6 sampai 9 itu kan kurang lebih 1,5. 1,5. Nah, kan kita di 1,6. Oke. Nah, nanti kalau untuk harga tinta sih sebenarnya nanti akan digodok lagi sama Epson sih Mas. Jadi bisa disamakan dari yang seri terlama atau bagaimana. Karena memang tipe jenis tintanya pun juga berbeda. Karena pakai yang Ultra Chrome Pro 12 tadi loh. Iya. Nambahin saja Mas Aldi. Iya Pak. Kalau untuk CPP itu kan terpengaruh oleh harga ya. Okay. Harga salah satunya harga. Kedua jumlah tintanya itu berapa. Okay. Untuk jumlah tinta kan mempengaruhi untuk hasil ya. Semakin jumlah tintanya banyak, hasil yang dihasilkan, hasil printnya kan lebih bagus ya. Okay, betul, itu Pak. juga menambah nilai jual untuk hasil printnya itu sendiri. Kalau saya sih namanya seperti itu ya. Siap. Terima kasih Pak Hesti. Terima kasih. Karena warna tintanya tadi 12 tadi loh Mas Aldi. Jadi itu kan juga membuat nilai jualnya semakin tinggi juga. Iya, betul. Karena kan karya warna itu tadi Mbak Happy. Jadi hasilnya itu lebih detail lagi, lebih hidup lagi ya. Jadi yang dulunya warna campuran, ini enggak. Jadi warnanya warna Sendiri-sendiri langsung original ya. kayak gitu. Gitu ya Pak Hesti ya, kurang lebihnya. Iya, benar Pak. Siap. Makasih Pak Hesti. Ada yang tanya lagi nih, Pak Adin Kaperkom present lagi. Iya Pak Adin. Mungkin dia bertanya lagi. Pak Firdi ada yang mau nambahin, Pak Firdi? Pak Firdi, tadi bisa dilihatin nggak tinta yang berapa keluar yang pas ngeprint pertama untuk demo itu? Jadi kita ada Sebentar Pak Firdi. Yang bunyi yang mana sih? Halo Pak Firdi. Yang satunya Pak Firdi. Yang satunya, handphone satunya Pak. Ini Suaranya Bapak kecil banget. kecil banget Pak. Oh iya. Lupa mic-nya di atas. Lupa mic-nya nggak dipakai. Pak Firdi mendagel. Nah, jadi saya share screen sedikit ya. Ini kita ada namanya LFP Accounting Tool. Jadi untuk semua job, ini bisa dilihat ini semua job yang sudah dicetak menggunakan printer ini bisa kelihatan. Nah, ini tadi terakhir yang kita print itu yang ukuran yang besar itu 0,83 meter. Nah, ini bisa kelihatan nih dia. Nah, itu penggunaan perwarnanya berapa? Totalnya itu 13 mili. Untuk total total harganya. Total keluar tintanya 13 mili. Itu. Itu tadi pakai yang quality ya Pak ya? Iya, yang quality. Quality atau high quality, Pak? High quality. Oh, high quality.
High quality. Jadi untuk settingannya juga beda ya Pak, high quality, Iya. keluarnya tinta juga beda ya? Beda. Kalau nah ini kan kalau kita lihat di sini ada, nah ini high quality ini yang ada speed, quality, high quality. Dia yang ngebedain adalah resolusi yang dipakai. Gitu. Itu sih info dari saya tambahan. Jadi untuk menghitung cost produksinya kita sudah ada namanya LFP counting tool. Seperti itu. Oke. Terima kasih Pak Esti. Kok Pak Esti, Pak Firdi. Pak Firdi. Pak Firdi jarang ke Surabaya soalnya. Dilupain Pak. Oke. Kalau teman-teman pengen bertanya jangan sungkan-sungkan tanya ke Mbak Sari. Nomor WhatsApp-nya Mbak Sari adalah 0812 1655 3773. Saya tulis ya di chat. Terus lagi aja Mas boleh mungkin. Ya. Mungkin ada yang tenggelam. Sari Musinati. Sampai hafal dia nomorku. Iya, Saking seringnya ya. Iya. Cinta kamu Aldi. Nah itu nomornya Mbak Sari, kalian bisa langsung hubungi Mbak Sari di situ ya teman-teman. Kalau misalnya pengen, kalian ada di beberapa cabangnya di tempat kalian ada di deket-deket cabangnya Wujud Unggul, ada di Jogja, di Malang atau di Bali, kalian bisa langsung ke Wujud Unggul cabang-cabang itu tadi. Ya. Betul. Mungkin ada yang ditambahkan lagi? Aku akan meresum semuanya ya. Jadi boleh langsung aja. Epson Surcolor SCP 7530 dan P9530 ini adalah varian terbaru lanjutan dari P7000 dan P9000 dengan tambahan tinta itu ada 12 slot dan tanpa switch. Jadi nggak perlu flashing lagi ya. Terus kemudian juga ditambahkan kecepatannya tambah karena dari print headnya sendiri dia lebarnya bertambah dari 1 inch ke 1,3 inch. Jadi makanya kecepatannya bisa lebih cepat. Ya, sapuannya gitu. lebih lebar. Sapuannya lebih lebar. Nah, kalau misalnya untuk harganya tadi di 88 juta di P7530 ya. Dan kalau P9530 harga 135 di 9530. Iya. Kayak gitu sih. Nah kalau ada yang bertanya langsung ke Mbak Sari, nomor teleponnya sudah saya kirim di chat. Mungkin ada yang baru gabung juga, boleh langsung aja cek di YouTube channel kita ya. Oh iya, kalau yang telat join bisa langsung ke YouTube channel kita. Itu di Wujud Unggul Official, search aja itu nanti bisa muncul langsung. Benar. Nah, jangan lupa di subscribe. Benar, jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Iya. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan. Iya, banyak kok pertanyaan di YouTube itu banyak. Itu banyak ya. Karena kita di YouTube Official kita kan semua mesin kita masukin ke situ. Jadi semua detail mesin kita ada di sana. Benar. Nah, jadi mungkin seperti tadi bisnisnya konveksi ingin nambah ke foto. Nah, gitu. Jadi untuk di YouTube channel kita lengkap ya. Jadi semua tentang apa ya, digital printing lah. Digital printing, benar. Semua yang digital. Mencetak ya. Iya, kita taruh di situ. Oke. Sudah hampir jam 12 nih Mbak Sari. Iya. Saatnya kita berpisah. Berpelukan. Oh enggak ya? Berpelukan, yuk. Pak Firdi ada di ulang. Oh satunya Mas ini, Mas siapa? Aku lupa lagi. Angga. Bukan. Andre. Mas Andre. Halo Mas Andre. Oke, selamat siang, sampai jumpa di event-event kita berikutnya. Benar. Minggu depan kalau nggak salah kita akan bahas consumable. Consumable Bahan printing. Ada deh, ntar lanjut aja deh kalau misalnya mau. Iya. Apanya biar surprise ya kan. Iya, pokoknya itu, temanya itu. Pokoknya namanya tentang itu, jadi nanti buat teman-teman jangan sampai ketinggalan juga, tetap pantengin terus di channel kita ya. Ya. Terima kasih, sampai jumpa di webinar kita selanjutnya. Bye-bye. Dadah. Terima kasih untuk Epson Indonesia juga telah mensupport kita. Pak Esti, Pak Firdi, Bu Laras, Mas Andre, terima kasih.
Terima kasih juga untuk para audiens, Pak Adin, Pak Faidi, Pak Ahmad Faidi, Ko Weli, terima kasih juga. Sampai jumpa di event kita berikutnya. Bye bye. Bye, happy weekend.